Karyawan yang sombong itu dengan marah membawa petugas kebersihan ke hadapan manajer. Manajer terkejut, lalu berbalik dan berkata, "Ini adalah suami saya. Baru 6 bulan sejak perceraian kami. Dan sekarang dia bekerja sebagai petugas kebersihan." Karyawan itu berkata, "Bu, saya ingin mengajukan keluhan terhadapnya." Manajer berkata, "Tunggu sebentar." Lalu ia memakai masker, berbalik dan berkata, "Apa yang terjadi di antara kalian berdua di kantor?" Karyawan itu berkata, "Bu, petugas kebersihan ini baru. Bukannya bekerja, dia malah tidur di kantor. Dan dia bahkan mengatakan kepada saya, kalau saya punya masalah, saya bersihkan sendiri. Pertama keluarkan dia, saya akan membawa petugas kebersihan lain." Manajer menjawab, "Siapa kamu yang memutuskan siapa yang boleh bekerja di sini atau tidak? Itu keputusan saya. Kamu boleh pergi." Karyawan itu pun pergi. Kemudian manajer bertanya kepada petugas kebersihan, "Apa masalahmu? Kenapa kamu tidak bekerja?" Petugas kebersihan itu berkata, "Bu, dia berbohong. Saya melakukan pekerjaan saya dengan benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa keluar dan melihat sendiri. Semuanya bersih. Sebenarnya ketika saya sedang membersihkan di luar, dia hampir berjalan di lantai yang masih basah. Saya memintanya menunggu 1 menit, tapi dia marah dan mulai mengancam akan memecat saya. Itulah sebabnya dia membawa saya ke sini dan berbohong." Manajer berkata, "Baiklah, saya akan berbicara dengannya. Tapi katakan satu hal, bukankah kamu dulu punya perusahaan sendiri? Lalu kenapa kamu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini?" Petugas kebersihan itu bertanya, "Anda mengenal saya?" Manajer menjawab, "Ya, saya pernah datang ke perusahaanmu untuk wawancara. Meski kamu orang besar, kenapa kamu melakukan pekerjaan seperti ini?" Petugas kebersihan itu menjawab, "Ya Bu, saya dulu punya segalanya. Perusahaan, rumah, uang, tapi sekarang kondisi saya seperti ini. Tidak ada yang tersisa. Karena itu saya melakukan pekerjaan ini hanya untuk bertahan hidup." Manajer bertanya, "Apa yang terjadi sampai kamu bahkan kesulitan untuk makan?" Petugas kebersihan itu berkata, "Biarkan saja Bu, apa yang akan Anda lakukan dengan mendengar cerita saya? Apa yang terjadi sudah terjadi." Manajer berkata, "Kalau kamu menceritakannya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu." Pria itu berkata, "Apa yang terjadi pada saya adalah karena kesalahan saya sendiri. Sebenarnya istri saya mengkhianati saya dan memindahkan semua properti, kantor, dan uang atas namanya. Lalu dia dan pacarnya mulai mengancam dan memukuli saya. Luka-luka yang Anda lihat di tubuh saya semua karena mereka." Manajer bertanya, "Istrimu mengkhianatimu?" Petugas kebersihan itu segera berkata, "Tidak, dia adalah istri kedua saya. Karena dia, saya meninggalkan istri pertama saya. Istri pertama saya sangat penyayang dan perhatian. Tapi saya jatuh cinta dengan seorang karyawan di kantor saya, lalu menceraikan istri pertama saya dan menikahinya. Saya tidak tahu bahwa wanita yang saya cintai itu tidak mencintai saya, melainkan mencintai uang saya. Dia dan pacarnya sudah merencanakan semuanya sejak awal. Mereka menjebak saya, menikah dengan saya, lalu mengambil semuanya." Dia melanjutkan, "Saya tidak sedih karena kehilangan segalanya. Saya sedih karena istri pertama saya yang sangat mencintai saya. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, apa yang dia alami." Manajer berkata, "Jangan khawatir, saya mengenal beberapa pengacara. Saya akan berusaha mengembalikan semua properti dan kantor atas namamu, dan juga mempertemukanmu dengan istri pertamamu." Pria itu berkata, "Anda bisa membantu saya dalam segala hal, tapi tolong jangan mempertemukan saya dengan istri pertama saya. Saya tidak bisa menghadapinya. Saya telah mengkhianati orang yang sangat baik. Saya sangat menyesal. Saya ingin meminta maaf, tapi saya tidak punya keberanian untuk menghadapinya." Kemudian manajer melepas maskernya. Pria itu terkejut dan berkata, Anda adalah manajer di sini. Saya benar-benar senang untuk Anda bahwa Anda menjalani kehidupan yang baik, tapi tolong maafkan saya. Saya telah sangat menyakiti Anda." Wanita itu berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf. Saya tahu wanita itu menjebakmu untuk menikah. Itu bukan kesalahanmu, tapi saya masih mencintaimu dan saya ingin menikah denganmu lagi. Dan saya berjanji, semua properti dan kantor yang kamu hilangkan, saya akan mengembalikannya. Jika kamu merasa cinta sejati pantas mendapatkan kesempatan kedua, buatlah sebuah hati."